Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan kembali memberikan sinyal akan mencabut izin usaha Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. OJK mengungkapkan salah satu alasan pencabutan izin usaha BPR yakni karena adanya BPR yang tidak mampu memenuhi persyaratan modal. Otoritas Jasa Keuangan akan kembali mencabut izin usaha Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rey mengatakan ada banyak BPR yang belum memenuhi persyaratan modal. Ia memastikan OJK telah memetakan arah pengembangan dan cara menyelesaikan BPR yang bermasalah. Yang terkait dengan apakah BPR ini akan ada yang ditutup, ya saya harus akui memang masih akan ada yang ditutup karena memang masih ada yang bermasalah. Tetapi persoalannya itu teman-teman seperti tadi juga di-mention juga Pak Ketua, memang kita itu akan mengarahkan BPR ini betul-betul dari semua aspek akan meningkat ya. Itu tentu kita akan meningkat secara SDM, meningkat secara governance, meningkat secara permodalan dan aspek-aspek lain yang diperlukan termasuk IT ya. Oleh karena itu untuk bank-bank, untuk BPR-BPR yang memang sudah tidak bisa kita selamatkan tentu harus diselesaikan ya. Penataan BPR disebut OJK merupakan salah satu prioritas kerja OJK yang cukup besar. Oleh karena itu OJK sebagai pengatur dan pengawas harus memperkuat BPR termasuk dalam permodalan. Bagi BPR yang kekurangan modal, OJK mengungkapkan ada berbagai cara yang bisa dilakukan. Di antaranya pemegang saham menambah setoran modal, kemudian BPR juga bisa melakukan merger dan membuka kesempatan bagi investor untuk mengakuisisi. Terkait penutupan BPR terbaru, OJK telah menutup 2 BPR yakni BPR Lubuk Raya Mandiri pada 23 Juli dan BPR Sumber Arta Waru Agung pada 24 Juli. Langkah itu dilakukan untuk memperkuat BPR dan menegakkan integritas di kalangan BPR. Tim Liputan IDX Channel. Dan hari ini kita ulas terkait dinamika sektor keuangan Indonesia dan kita mulai dari industri perbankan khususnya BPR di mana OJK memprediksi ada sekitar 20 BPR yang akan ditutup di tahun ini. Dalam asesmen terkini, OJK menyatakan kondisi BPR di Indonesia secara keseluruhan sebenarnya sudah cukup bagus. Namun terdapat beberapa BPR yang terpaksa harus ditutup karena tidak menaati regulasi hingga terjerat kasus fraud. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan secara bertahap mencabut izin usaha 14 bank di Indonesia sepanjang 2024 karena kolaps, di mana 14 bank tersebut semuanya adalah BPR. Adapun berdasarkan data terakhir jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat lebih dari 3 kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu. Pada 2023 tercatat hanya 4 bank di Indonesia yang mengalami kebangkrutan. Lebih lanjut, OJK menegaskan bahwa penataan BPR merupakan salah satu prioritas kerja OJK karena jumlahnya yang masif di Indonesia mencapai 1.500 BPR. Terkait permodalan yang menjadi momok bagi BPR, OJK menyatakan bagi BPR yang kekurangan modal ada sejumlah cara yang bisa dilakukan, di antaranya pemegang saham menambah setoran modal, kemudian BPR dapat melanjutkan merger atau membuka kesempatan bagi investor untuk mengakuisisi. Dari perbankan kita bergeser ke industri pembiayaan, khususnya vintage peer-to lending atau pinjaman online. Seperti apa perkembangan pembiayaan melalui aktivitas pinjaman online sejauh ini? Mari kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Otoritas Jasa Keuangan mencatat total pinjaman melalui fintech peer-to-peer lending atau pinjol masih terus mengalami pertumbuhan cukup signifikan. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, Agusman mengatakan pembiayaan di industri P2P lending tembus Rp66,79 triliun pada Juni 2024. Total pinjaman tersebut tercatat naik dibandingkan periode yang sama tahun 2023 di angka Rp52,70 triliun. Secara tahun ke tahun pertumbuhannya mencapai 26,73%. Sementara itu, pada industri fintech peer-to-peer lending, outstanding pembiayaan di bulan Juni 2024 terus meningkat menjadi 26,73% year on year. Di Mei yang lalu, 25,44% year on year dengan nilai sebesar Rp66,79 triliun. Tingkat risiko kredit macet secara agregat atau kita kenal dengan TWP 90
dalam kondisi terjaga di posisi 2,79%. Di Mei yang lalu 2,91%. Lebih lanjut, Otoritas Jasa Keuangan memastikan terus melakukan monitoring terhadap kualitas pendanaan penyelenggara fintech peer-to-peer lending. Hal tersebut sejalan dengan kenaikan jumlah perusahaan pinjaman online legal yang memiliki kredit macet di atas 5% per Juni 2024. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, pembiayaan melalui pinjaman online terus mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, di mana berdasarkan data OJK, sejauh ini pembiayaan di industri P2P lending tembus 66,79 triliun rupiah. Dari sisi kualitas pembiayaan, tingkat risiko kredit macet pinjaman online secara agregat atau TWP 90 pada Juni 2024 tercatat dalam kondisi terjaga di posisi 2,79%. Selisih tipis dibandingkan dengan bulan Mei sebesar di 2,91%. Namun di saat yang sama, OJK melaporkan jumlah penyelenggara pinjaman online dengan kredit macet tinggi bertambah per Juni 2024. OJK mengungkapkan hingga Juni 2024 terdapat 19 penyelenggara pinjol yang memiliki TWP 90 di atas 5% pemirsa, jika dibandingkan dengan data sebulan sebelumnya atau pada Mei 2024. Di mana jumlah tersebut meningkat dari sebelumnya hanya 15 penyelenggara pinjaman online. Adapun terdapat penyelenggara pinjaman online dengan TWP di atas 5%, di mana OJK memberikan surat peringatan dan meminta penyelenggara membuat action plan untuk memperbaiki kualitas pendanaannya. Selanjutnya pemirsa, dari industri peer-to-peer lending, kita beralih ke industri pasar modal, di mana regulator menegaskan telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum di pasar modal. Dan seperti apa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh OJK, dan berikut kita simak informasi selengkapnya. Otoritas Jasa Keuangan terus menegakkan ketentuan di bidang pasar modal dan dana kelolaan. Hal ini termasuk memberikan sanksi kepada manajer investasi dan emiten yang menyalahi aturan. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Jayadi menyampaikan berbagai langkah yang telah diambil sepanjang tahun ini untuk memastikan kepatuhan dan integritas di sektor tersebut. Adapun dalam rangka penegakan ketentuan di bidang pasar modal, ya, pada bulan Juli 2024, OJK antara lain telah mengenakan sanksi administratif berupa denda atas kasus 2 manajer investasi dan 1 emiten itu sebesar 475 juta rupiah. Tidak hanya itu, sepanjang tahun 2024 OJK telah melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan berbagai sanksi administratif kepada 83 pihak yang terlibat dalam pelanggaran di pasar modal. Di antaranya sanksi tersebut adalah denda sebesar 57,17 juta rupiah, 14 perintah tertulis, pencabutan izin usaha 1 manajer investasi dan 1 orang perseorangan, serta 5 peringatan tertulis. Selain itu, OJK juga mengenakan denda atas keterlambatan dengan nilai total 49,8 miliar rupiah kepada 561 pelaku jasa keuangan di pasar modal. OJK juga memberikan 66 peringatan tertulis atas keterlambatan menyampaikan laporan serta 2 sanksi administratif berupa peringatan tertulis untuk pelanggaran lainnya. Tim Liputan IDX Channel. Di tengah berbagai upaya penegakan hukum di pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan melaporkan penghimpunan dana di pasar modal Indonesia senilai 129,9 triliun rupiah sampai dengan periode 31 Juli 2024, di mana 4,39 triliun rupiah dana tersebut berasal dari fundraising 25 emiten baru. Kepala Eksekutif Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Jayadi mengatakan bahwa penghimpunan dana di pasar modal masih dalam tren yang positif. Otoritas Jasa Keuangan memaparkan terdapat 84 rencana penawaran umum perdana saham atau IPO dalam pipeline, dengan penghimpunan dana senilai 11,58 triliun rupiah, di mana secara keseluruhan OJK telah mengantongi 111 rencana penawaran umum dengan nilai indikatif sejumlah 33,04 triliun rupiah. Kemudian dari industri pengelolaan investasi,
Nilai dana kelolaan tercatat senilai 830,25 triliun rupiah dengan nilai aktiva bersih reksadana senilai 491,61 triliun rupiah. Sementara itu terkait nilai kapitalisasi sampai dengan 31 Juli 2024, kapitalisasi pasar modal Indonesia tercatat senilai 12.338 triliun rupiah atau meningkat 1,83% secara bulanan dan 5,76% secara tahunan. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi untuk kali ini. Kita akan jeda terlebih dahulu dan kami akan segera kembali sesaat lagi.